Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel saya Delasri Devi. Perkenalkan, nama saya Delasri Devi dengan NIM 2205 11 1100. Nah, kali ini saya akan melengkapi tugas kuliah saya, yakni literasi digital. Nah, adapun materi yang ingin saya sajikan yaitu dengan judul teks artikel. Kalian udah tahu kan, teks artikel itu sudah tidak asing lagi, sudah pernah didengar gitu. Nah, baiklah, saya akan memulai dengan pengertiannya dulu. Teks artikel adalah karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun di media sosial. Teks artikel ini bertujuan menyampaikan gagasan, dilengkapi dengan data dan fakta, dan disajikan dalam bentuk tulisan. Untuk tujuan artikel sendiri dapat dilihat dengan menggunakan dua sudut pandang, yaitu tujuan dari si penulis artikel dan tujuan dari si pembaca artikel. Berikut ini adalah pembahasan dua tujuan artikel, yaitu yang pertama, tujuan atau manfaat yang didapatkan oleh si penulis artikel sebagai berikut. Yang pertama yaitu sarana untuk berpikir secara sistematis, sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah, sarana untuk menguraikan atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan oleh peneliti, sarana untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai bidang ilmu. Nah, berikutnya juga ada tujuan atau manfaat yang bisa didapatkan oleh pembaca artikel, yakni sarana mendapatkan pengetahuan dan informasi, sarana untuk mengedukasi, dan sarana untuk hiburan bagi pembaca. Nah, jadi kalian harus rajin-rajin membaca artikel supaya tahu informasi yang kita dapat itu. Setelah kamu paham dengan pengertian dan tujuan dari artikel, baik dari sudut pandang si penulis maupun si pembaca, selanjutnya kamu akan diajak untuk mempelajari tentang ciri-ciri artikel tersebut. Ciri-ciri dari artikel dapat digunakan untuk membedakan artikel yang satu dengan artikel yang lainnya. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri dari artikel. Yang pertama, artikel ditulis secara ringkas, padat, dan jelas. Suatu artikel harus ditulis dan disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, padat, dan jelas untuk lebih memudahkan pembaca dan memahami isi dari artikel. Selain itu, artikel juga sebaiknya menggunakan bahasa yang komunikatif dan bertele-tele. Hal ini yang membuat beberapa pihak sering menyebut artikel sebagai karya ilmiah populer. Dan ada isi tulisan dalam artikel mengandung fakta dan opini. Berikutnya, artikel menggunakan bahasa yang formal, lugas, dan efektif. Dan penulisan artikel dibuat dengan sistematis dan bersifat faktual dan informatif. Nah, berikutnya kita akan membahas struktur artikel. Setiap teks pasti memiliki struktur, begitupun juga artikel. Struktur sendiri dapat digunakan untuk menyusun kerangka sebuah teks. Struktur artikel memiliki 3 bagian, mulai dari bagian pernyataan atau pendapatan atau tesis, bagian argumentasi, hingga bagian pernyataan ulang atau reiterasi. Nah, berikutnya ada penjelasan dari kaidah kebahasan artikel, yaitu yang pertama, kata keterangan. Kata keterangan ini seringkali digunakan dalam artikel untuk mendeskripsikan ekspresi dari sikap penulis ini sehingga lebih meyakinkan para pembaca. Nah, yang kedua ada kalimat aktif. Dalam artikel biasa digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Dan yang ketiga kata penghubung atau konjungsi. Dalam sebuah artikel banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Yang keempat yaitu ada kata kerja mental, material, dan relasional. Kata ini bisa digunakan untuk menjelaskan perasaan atau tindakan dari penulis. Berikutnya yang kelima yaitu ada kosakata tambahan. Untuk membuat artikel menjadi lebih menarik dan berkualitas, penulis artikel biasanya memakai banyak kosakata tambahan dan istilah ilmiah pada saat menulis. Contoh dari artikel yaitu bunga pertama mekar di luar angkasa. Bunga tanaman zinnia adalah bunga pertama yang mekar di Stasiun Antariksa Internasional. Sampai disinilah pemaparan materi mengenai teks artikel dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tutup. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.